Baiklah, bertemu dengan saya, Bribtu Agung Faris Indesa Esa dalam channel YouTube Fana PC Police Teacher. Nah, dalam video kali ini kita akan masuk di bab yang ke-6 tentang ilmu negara. Ya, penasaran seperti apa materi di bab ke-6 ini? Seperti biasa, saksikan setelah intro yang satu ini. Intro mainkan. Baiklah, langsung kita masuk ke materinya. Ya, di bab ke-6 ini kita akan membahas tentang konstitusi. Nah, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu istilah dan pengertian konstitusi. Ya, nah kita mulai dari sejak zaman Yunani kuno. Ya, istilah konstitusi ini telah dikenal, hanya konstitusi itu belum dituangkan ya dalam suatu naskah yang tertulis. Jadi konstitusi ini sudah dikenal dari zaman Yunani kuno. Nah, hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles, ya, Aristoteles yang membedakan istilah politeia dan nomoi. Politeia sendiri dapat diartikan sebagai konstitusi dan nomoi dapat diartikan sebagai undang-undang. Ya. Nah, di antara kedua istilah tersebut, ya, terdapat beberapa perbedaan, yaitu politeia atau politeia itu mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi itu sendiri. Ya. Nah, istilah konstitusi berasal dari constituer, ya, bahasa Prancis yang membentuk, yaitu pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Ya. Konstitusi dengan istilah atau constitution atau verfassung dibedakan dari undang-undang dasar atau Grondwet, ya, gitu. Nah, dalam kepustakaan Belanda membedakan pengertian konstitusi, ya, atau constitution ini dan undang-undang itu undang dasar atau Grondwet, ya, itu sebagian sarjana mempunyai istilah konstitusi diartikan sama dengan undang-undang, ya. Jadi menurut sarjana bahwa konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar, gitu, ya. Nah, beberapa ahli hukum ada membedakan antara konstitusi dengan undang-undang, dan ada juga yang mempersamakan antara konstitusi dengan undang-undang. Nah, menurut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar antara lain, yaitu Herman Heller dan F. Lassalle. Ya, kita bahas terlebih dahulu tentang pendapatnya Herman Heller. Ya. Nah, disimpulkan bahwa jika pengertian undang-undang dasar itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, ya, yaitu peraturan yang tertulis saja. Nah, di samping itu, ya, konstitusi itu juga tidak hanya bersifat yuridis, ya, semata-mata yuridis saja, tetapi mengandung pengertian sosiologis dan politis, gitu, ya. Nah, sedangkan menurut F. Lassalle, ya, dalam bukunya Über Verfassung membagi konstitusi dalam dua pengertian, ya, yaitu yang pertama pengertian sosiologis atau politis. Kemudian yang kedua adalah pengertian yuridis. Ya. Nah, dalam pengertian sosiologis atau politis ini, ya, sosiologisme atau politis bagi konstitusi adalah sintetis faktor-faktor kekuatan yang nyata dari mass faktor, ya, dalam masyarakat. Jadi di sini konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata, ya, dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya ada raja, parlemen, kabinet, presiden, partai politik, dan lain-lain. Itulah sumber dari konstitusi. Nah, yang kedua ini yaitu pengertian yuridis atau juridis background. Ya, konstitusi adalah suatu naskah, ya, atau suatu, ya, naskah tertulis yang memuat semua bangunan negara dan sendiri-sendiri dari pemerintahan. Begitu berdasarkan pengertian dari yuridis. Nah, dari pengertian sosiologis dan politis, ya, ternyata Lassalle menganut bahan bahwa sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas lagi, ya, dari sekedar undang-undang dasar. Nah,
Namun, dalam pengertian yuridis, rasio berpengaruh pula oleh paham kodifikasi ya, yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Nah, jadi para penyusun undang-undang dasar 1945 menganut pemikiran sosiologis di atas. Sebab dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 dikatakan bahwa undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari tubuhnya dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Di samping undang-undang dasar itu sendiri, itu telah berlaku juga hukum dasar tidak tertulis. Nah, jadi hukum ini ialah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, gitu ya. Nah, sedangkan L.J. van Avondroth ya telah membedakan dengan jelas antara keduanya. Ya, Profit undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution atau konstitusi itu sendiri memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam perpustakaan Belanda memang tidak diadakan perbedaan antara pengertian undang-undang dasar dengan konstitusi. Nah, menganut paham modern yang tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar, ya, antara lain Sri Sumantri M yang dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Ya, hal ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan sebagian besar negara dunia, termasuk juga di Indonesia ini. Ya. Nah, kemudian menurut pendapat tersebut mengikuti pemikiran yang disampaikan oleh C.F. Strong ya, dan James Bryce. Ya, di mana James Bryce ini sendiri mengatakan bahwa pengertian dapat disederhanakan rumusnya sebagai kerangka negara yang diorganisasi dengan melalui hukum. Nah, dalam mana hukum ini menetapkan yang pertama ada pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang permanen, ya. Kemudian yang kedua ada fungsi dari alat perlengkapan. Yang ketiga sendiri ada hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Nah, C.F. Strong sendiri mengambil pendapat dari James Bryce ya, yaitu konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas ya, yang menyelenggarakan satu kekuasaan pemerintah ya, atau dalam arti luas. Kemudian yang kedua ada hak-hak yang dipelihara, hak-hak yang di pemerintahan ya, gitu. Nah, yang ketiga ada hubungan antara pemerintah dan yang diperintah ya, menyangkut dalamnya masalah hak asasi manusia. Nah, setelah itu kita akan bahas di Indonesia ya. Di Indonesia sendiri istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari istilah Grondwet ya, yang dalam kepustakaannya Belanda itu selain Grondwet juga digunakan istilah konstitusi ya. Kedua istilah tersebut menurut Sri Sumantri itu mempunyai arti yang sama, di mana konstitusi adalah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dari suatu konstitusi. Nah, walaupun demikian tidak ada konstitusi yang memasukkan semua peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, di mana di sini pemerintah karena konstitusi hanya memuat prinsip pemerintahan ya, yang fundamental, yang bersifat pokok, yang mendasar, asal-asalnya saja, karakteristik yang demikian agar tidak mudah dirubah karena perkembangannya dari zaman ke zaman ya, dari perkembangan zaman dan juga ada masyarakat. Begitulah kecil-kecilnya. Nah, konstitusi ini menurut Meriam Budiarjo ya, sekarang pada Meriam Budiarjo, suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Nah, di dalamnya terdapat aturan pokok yang berkaitan dengan kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga negara, cita-cita dan ideologi negara, serta masalah ekonomi dan sebagainya. Maka konstitusi ini adalah himpunan peraturan-peraturan pokok mengenai penyelenggaraan pemerintah dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan organisasi negara, kedaulatan negara, pembagian kekuasaan, dan lain sebagainya. Meriam Budiarjo menyebutkan bahwa istilah konstitusi bagi banyak sarjana politik merupakan ya, suatu yang lebih luas dari undang-undang dasar, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan
baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara meningkat cara-cara pemerintah yang diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Nah, setelah kita membahas tentang konstitusionalisme, ya. Nah, dalam ini konstitusionalisme sendiri adalah ajaran atau paham yang menghendaki adanya pembatasan dan pembedaan kekuasaan atau biasa disebut delimitation and differentiation of authority. Blok atau power then to corrupt absolute power absolutely. Ada negara yang memiliki konstitusi tetapi tidak melaksanakannya atau konstitusionalisme mis negara komunis, ya. Sebaliknya, ada juga negara yang melaksanakan konstitusionalisme tetapi tidak memiliki konstitusi atau mis negara Inggris, ya. Misalkan negara Inggris. Nah, kemudian ada lagi pengaruh Islam terhadap konstitusionalisme, seperti biasa, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW merancang piagam Madinah, ya, atau Dustur al-Madinah. Di sini berdasarkan perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin, di mana Yahudi memberikan kekuasaan terbatas kepada Nabi sebagai kepala negara. Ajaran Islam berpengaruh terhadap perkembangan hukum di Barat melalui perang salib antara yaitu terhadap Magna Carta, ya, 1215. Nah, di sini sistem hukum Islam diadopsi dari Inggris, ya, dan menjadi sistem Anglo-Saxon yang berdasarkan prinsip the rule of law. Nah, kemudian yang kedua ada lagi fungsi konstitusi. Di sini fungsi konstitusi antara lain fungsi penentu dan pembatas kekuasaan warga negara. Yang kedua ada lagi fungsi pengatur hubungan antar organ negara. Yang ketiga ada lagi fungsi pengatur hubungan antar organ negara dan warga negaranya. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima yaitu fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber-sumber kekuasaan yang asli, yaitu rakyat atau raja. Nah, di sini kepada organ negara tujuannya, ya. Kemudian fungsi konstitusi yang selanjutnya yang keenam yaitu fungsi simbolik, ya, yaitu sebagai pemersatu atau simbol unity. Fungsi yang ketujuh yaitu fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, identity of nation. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara, center of ceremony. Yang kesembilan yaitu sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control. Yang ke-10, fungsi sebagai sarana perekayasaan, ya, atau pembaharuan masyarakat, social engineering atau social reform. Kemudian kita bahas yang ketiga yaitu sifat konstitusi. Di sini perubahan undang-undang dasar apabila dikaitkan dengan penggolongan atau klasifikasi konstitusi yang rigid dan fleksibel dapat dipakai ukuran seperti yang pertama yaitu cara merubah konstitusi. Kemudian ada lagi apa konstitusi ini mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Cara merubah konstitusi, ya, di sini konstitusi tingkatannya yang lebih tinggi dan yang menjadi dasar bagi peraturan hukum lainnya, di mana pembuat konstitusi menetapkan cara perubahannya. Yang pertama, menetapkan syarat perubahan, ya, dengan cara istimewa, maka konstitusi tersebut bersifat rigid. Nah, sebaliknya, apabila konstitusi yang perubahannya tidak memerlukan cara yang istimewa atau cukup dilakukan oleh pembuat undang-undang saja, pembuat undang-undang biasa, disebut konstitusi yang fleksibel. Nah, apakah konstitusi itu mudah atau tidak untuk mengikuti perkembangan zaman? Kita lihat dari yang pertama. Kalau konstitusi mudah mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi bersifat fleksibel. Sebaliknya, kalau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi itu bersifat rigid. Nah, suatu konstitusi yang hanya mengatur hal-hal yang pokok adalah konstitusi yang mudah mengikuti perkembangan masyarakat, ya. Sebab peraturan dari yang lebih lanjut dari hal-hal yang pokok tersebut, ya, itu menyerahkan kepada peraturan perundang-undangan, ya, yang lebih rendah, di mana yang lebih mudah dibuat dan dirubah. Nah, sedangkan konstitusi yang rigid menurut
Sri Sumantri ya, yang berpegang kepada pendapat C.F. Strong, maka perubahannya dapat didorong sebagai berikut. Yang pertama, oleh kekuasaan legislatif, tapi dengan pembatasan tertentu. Yang kedua, oleh rakyat melalui referendum. Yang ketiga, oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat. Yang keempat, dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khususnya dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Adapun ciri-ciri khusus dari konstitusi fleksibel menurut Bryce ya. Yang pertama, elastis. Yang kedua, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Nah, berbeda dengan ciri-ciri pokok konstitusi yang rigid ya, itu meliputi yang pertama, mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi ya dari perundang-undangan yang lain. Kemudian yang kedua, hanya dapat diubah dengan cara yang khusus ya, atau istimewa, atau dengan persyaratan yang berat. Itulah dari konstitusi yang bersifat rigid. Nah, konstitusi tertulis dan tidak tertulis ada lagi ya, di mana konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang dikeluarkan dalam sebuah dokumen ya, atau beberapa dokumen yang formal. Sedangkan konstitusi yang bukan tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dikeluarkan dalam suatu dokumen formal, seperti konstitusi yang pernah di Inggris, Israel, dan New Zealand. Kemudian ada lagi materi muatan konstitusi ya. Menurut Hans van Maaseven dan Kirvan Tang mengatakan bahwa konstitusi itu memuat yang pertama sebagai dokumen nasional, yang kedua sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Nah, di mana materi muatan konstitusi ini menurut A.A. Sturgeon, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau ya, tingkat tinggi berkembang ketatanegaraan bangsa. Selanjutnya yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang keempat, berisi tentang suatu keinginan atau dengan mana perkembangan kehidupan kenegaraan bangsa dan kemudian materi muatan konstitusi menurut Mr. J.G. Steinbeck ya, yang pada umumnya berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan hak dan warga negaranya. Yang kedua, dilakukan dengan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Nah, sekarang yang kelima, kita bahas tentang cara perubahan undang-undang dasar. Kita bahas yang pertama, yaitu verbatim atau prosedur perubahan yang diatur sendiri oleh undang-undang dasar, di mana keabsahannya bersifat private. Yang kedua, yaitu verbatim atau prosedur revolusioner yang tidak diatur dalam undang-undang dasar atau biasa disebut ekstra konstitusional, atau keabsahannya bersifat post factum. Nah, cara perubahan konstitusi menurut Campbell, yang pertama ada soft primary force atau kekuatan yang utama seperti perang, bencana alam, atau krisis ekonomi. Yang kedua ada formal amandemen, perubahan melalui mekanisme formal seperti amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Usage and Convention atau kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan ya, seperti suksesi tahun 1998 ya. Dan Judicial Interpretation atau penafsiran hukum seperti putusan hakim dan putusan. Nah, itu ya. Baiklah, saya rasa demikian dapat saya sampaikan ya mengenai bab ke-6 ini tentang konstitusi. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kita semua menjadi paham akan konstitusi ya di pelajaran ilmu negara ini. Baiklah, saya rasa cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin kita bahas, tulis di kolom komentar ya. Kita akan sharing bersama, kita akan bahas bersama tentang ilmu hukum dan ilmu negara ya. Untuk memberikan saya semangat dan dukungan, jangan lupa untuk memberikan saya like, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga
aktifkan tombol loncengnya ya, sehingga apabila saya upload video terbaru akan muncul di notifikasi data kalian ya. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Bila yang kedua